Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah. Saya merupakan salah satu siswa dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Yang pada lomba ini, kami dari tim Ambatuin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil dari UI UX design yang telah kami buat sebelumnya, yang bernama Moodku. Sebelum masuk ke penjelasannya, mari kita lihat latar belakang dari aplikasi ini terlebih dahulu. Ya, kesehatan mental adalah isu yang sangat serius terjadi di Indonesia. Tekanan akademik, sosial, dan karir membuat generasi muda rentan mengalami stres, kecemasan, dan juga depresi. Namun banyak yang enggan mencari bantuan karena takut dihakimi atau tidak tahu cara memulainya. Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam kurun waktu 12 bulan. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa 1 dari 5 penduduk Indonesia beresiko mengalami gangguan jiwa. Masalah ini semakin diperparah dengan rasio psikolog yang sangat rendah, yaitu hanya 1 psikolog untuk 250.000 penduduk. Angka ini jauh di bawah standar WHO. Selain itu, stigma sosial dan keterbatasan akses layanan kesehatan mental di daerah terpencil juga menjadi hambatan besar bagi generasi muda yang membutuhkan dukungan emosional. Untuk menjawab tantangan ini, Moodku hadir sebagai aplikasi kesehatan mental berbasis Android dan iOS yang khusus dirancang untuk generasi muda usia 18-25 tahun. Moodku adalah teman digital yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan pendekatan humanis, sehingga pengguna dapat dukungan emosional dan psikologis secara proaktif dan juga berkelanjutan. Aplikasi Moodku dirancang sebagai platform kesehatan mental holistik yang mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan dengan pendekatan design thinking untuk generasi muda Indonesia 18-25 tahun. Tujuan utamanya adalah menyediakan solusi digital yang memfasilitasi refleksi diri melalui fitur jurnal interaktif dan juga analisis mood otomatis. Aplikasi ini juga bertujuan untuk membangun kebiasaan positif berkelanjutan melalui sistem gamifikasi, streak, dan juga badge, serta menghubungkan pengguna dengan layanan profesional saat dibutuhkan untuk mengatasi rasio tenaga kesehatan mental 1:250.000 di Indonesia, sekaligus memberikan intervensi real-time berbasis AI untuk meredakan kecemasan akut. Untuk metode pengembangan, kami di sini menggunakan metode pengembangan design thinking. Design thinking dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama ada empathize, yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, keempat ada prototyping, dan yang kelima ada testing. Yang pertama ada empathize. Kami melakukan penggalian mendalam terhadap masalah yang dialami pengguna dengan memahami pengalaman emosional, kebutuhan, dan juga hambatan utama mereka dalam menjaga kesehatan mental. Maka kami telah mendapatkan sedikit ringkasan terhadap masalah mereka. Yang pertama, ada sebagian besar pengguna merasa kurang didengar dan juga kurang mendapatkan respon empatik dari aplikasi kesehatan mental yang pernah mereka coba. Yang kedua, ada pengguna mengalami kesulitan menemukan fitur yang benar-benar membantu meredakan kecemasan secara real time. Lalu kami melakukan 2 tahapan empathize, yaitu pertama kami melakukan survei pengguna, dan kedua kami melakukan wawancara pengguna. Di survei pengguna, kami telah mensurvei sebanyak 24 responden dengan pertanyaan sebagai berikut. Hasil dari survei online yang kami lakukan terhadap 24 responden, rata-rata usia mereka adalah usia 17-25 tahun, yang mengungkapkan 33,3% dari mereka mengalami kecemasan 3-5 kali per minggu, dan 16,7% dari mereka merasakannya setiap hari. Selanjutnya kami telah melakukan juga wawancara kepada pengguna, yaitu teman sekelas kami, yaitu Altaf. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, narasumber mendukung kehadiran chat AI 24 jam
yang tidak hanya memberikan informasi, tetapi benar-benar menemani lewat obrolan empatik. Selanjutnya, kami mendapatkan kesimpulan juga meminta fitur interaktif seperti latihan pernapasan real time, di mana ia bisa langsung mengikuti instruksi dan juga merasakannya efeknya. Selanjutnya, sebagai hobi menulis jurnal, ia mengharapkan musik yang menyesuaikan mood saat ia mengetik, sehingga proses curhat semakin personal dan juga imersif. Dan terakhir, merasa didengar adalah faktor yang penentu kapan ia mau berbagi perasaannya. Selanjutnya ada tahapan define. Pada tahapan ini, kami telah melakukan identifikasi terhadap masalah yang pengguna alami, lalu kami membuat list pain point-nya dengan list pain point seperti ini. Selanjutnya ada idiot. Pada tahapan ini, kami melakukan brainstorming untuk mendapatkan fitur-fitur yang akan dimasukkan pada moodku dan mendapatkan fitur-fitur seperti ini. Selanjutnya ada prototype. Pada tahapan ini, kami membuat antarmuka secara berkala, yaitu pertama dengan pembuatan sketsa aplikasi, yang kedua pembuatan wireframe, yang ketiga pembuatan high fidelity, yang keempat kami melakukan prototyping. Pada tahapan testing, kami melakukan dua kegiatan, yaitu pertama melakukan usability testing, yang kedua melakukan penyempurnaan aplikasi. Untuk usability testing, kami mendapatkan hasil yaitu success rate for all mission-nya adalah 100%, tapi ada beberapa high misklik-nya, terutama pada tes suasana hati atau quiz, lalu ada latihan pernapasan, dan yang terakhir ada latihan ditulis jurnal. Maka dari itu, kami melakukan penyempurnaan aplikasi untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Perkenalkan, saya Afid Zefanya Halim, salah satu siswa SMK Negeri 4 Kota Bogor dari tim Ambatuin. Saya akan melakukan demonstrasi aplikasi Moodco. Perkenalkan, ini Farhan. Farhan adalah orang yang mengalami stres dan mendapat gangguan kecemasan. Farhan ingin mencoba aplikasi bernama Moodco. Pertama, Farhan membuka Moodco. Lalu dia melakukan login dan register. Ketika sudah melakukan login, maka Farhan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bib. Lalu, masuk ke halaman home. Di sini, Farhan tidak perlu bingung dengan tampilan aplikasi, karena sudah ada walkthrough message. Lalu Farhan memilih mood dirinya dan mengisi jurnal. Lalu Farhan mencoba beberapa fitur lain, seperti tes mental, peti kenangan, papan harapan, dan melakukan relaksasi dengan latihan pernapasan dan musik relaksasi. Ketika Farhan merasa sangat cemas, maka Farhan bisa langsung menghubungi ahli, atau bisa juga dengan scan wajah yang nantinya akan diidentifikasi emosinya. Lalu Farhan melakukan interaksi melalui BB. Curhat BB adalah chatbot berbasis AI. Lalu Farhan bisa melihat profil yang berisi data mood mingguannya, bulanannya, dan tahunannya, dan bisa mengganti tema aplikasi menjadi dark mode. Melalui Moodco, Farhan bisa bercerita, menenangkan diri, dan konsultasi kepada ahli melalui satu aplikasi. Moodco, ubah ceritamu menjadi senyuman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Kami Ambatuin, terima kasih.